Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang perumusan teks proklamasi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Nah, kalau misalnya lupa, kalian boleh mundur dulu aja ke video sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai materi kali ini. Nah, setelah teks proklamasi siap, maka mulailah para tokoh saat itu menyiapkan hal-hal teknis untuk menyelenggarakan pembacaan teks proklamasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Wah, inilah saat-saat yang paling mendebarkan sekaligus momen maha penting yang dilalui oleh sejarah bangsa Indonesia. Seperti apa ya proses berjalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk, kita simak kisahnya. Sejak Jumat pagi, rumah Soekarno sudah dipadati oleh sejumlah pemuda. Mereka berbaris rapi, menanti dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian para pemimpin bangsa, baik itu golongan tua maupun golongan muda, mulai berdatangan ke lokasi pembacaan teks proklamasi. Rakyat yang berada di sekitaran rumah Soekarno pun bergegas berkumpul untuk menyaksikan peristiwa paling bersejarah ini. Nah, untuk menjaga keamanan saat itu, tanggung jawab pengamanan diserahkan kepada Latif Hendraningrat. Selain Latif, tokoh-tokoh lain pun bekerja sama ya untuk mempersiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. Seperti misalnya Es Suhud yang membuat tiang bendera dari sebatang bambu dan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Pembacaan proklamasi rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi hari itu pastinya sangat menegangkan ya teman-teman. Dengan persiapan yang ala kadarnya, para tokoh berhasil menyiapkan tempat untuk pembacaan proklamasi. Oh iya, saat itu sebenarnya kondisi kesehatan Soekarno cukup memburuk. Hal ini bisa jadi disebabkan karena beliau kecapean, karena sibuk mempersiapkan acara. Dan ada juga beberapa sumber sejarah lainnya yang menyebutkan bahwa beliau menderita sakit malaria. Namun, kegigihan Soekarno saat itu ternyata lebih besar dibanding rasa sakitnya. Nah, sebelum membacakan proklamasi, Soekarno memberikan pidato singkat yang berisi tentang semangat juang rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut, Soekarno menekankan bahwa kemerdekaan yang hendak diraih ini adalah hasil kerja keras dan perjuangan rakyat Indonesia, bukan merupakan kemerdekaan yang diberikan oleh pihak manapun. Setelah pidato, Soekarno kemudian membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Es Suhud dan Latif Hendraningrat kemudian ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Saat bendera dikibarkan, kemudian secara spontan, semua yang hadir pada saat itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah pengibaran bendera merah putih selesai, upacara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Jakarta, yang saat itu hadir juga di tempat, yaitu Bapak Suwiryo. Selain itu, Dr. Muwardi, selaku pimpinan dari Barisan Pelopor juga memberikan sambutannya. Oh iya teman-teman, upacara proklamasi ini mirip ya dengan upacara bendera yang sering kalian lakukan di sekolah setiap Senin pagi. Nah, menurut kalian nilai-nilai apa aja sih yang bisa kita petik dari upacara bendera yang kerap kali kita lakukan? Coba berikan pendapat kalian ya. Nah, teman-teman, peristiwa penting yang kita kenal dengan proklamasi kemerdekaan ini hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Namun walau singkat, peristiwa ini telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Proklamasi
merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Momen ini adalah momen terlepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan. Inilah hari kelahiran Negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, seperti itulah gambaran tentang berlangsungnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi sejak pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat dan para tokoh pejuang sudah berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Es Suhud dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih. Inilah momen terpenting dalam sejarah Indonesia. Hari proklamasi adalah hari kelahiran Negara Republik Indonesia. Lalu kira-kira bagaimana caranya ya berita proklamasi kemerdekaan ini akan disebarkan ke seluruh Indonesia? Ingin tahu? Yuk, saksikan penjelasannya di video berikutnya. Bye-bye.